Oke, bagaimana caranya kita bisa menonton Matrix Apple HD ini teman-teman? Nah, seperti ini kita tonton di komputer seperti itu. Sebelumnya aku memang sudah bahas, tetapi aku lempar di pembahasan Chromebook teman-teman, sehingga di sini aku pengen ini pembahasan khusus. Nah, caranya adalah di sini yang penting kalian itu udah nonton videoku yang sebelumnya, teman-teman. Yang kita ngebahas tentang DVB2IP, teman-teman, yang ada di handphone, kita sudah share di channel ini, bro. Oke, nah ini dia sedang debat capres, teman-teman. Jadi sekaligus kita buat videonya langsung ya di sini. Oke. Nah, pertama di sini teman-teman, kita harus kasih menu ya. Kita ke menu dulu. Pastikan DVB2IP-nya dinyalakan. Yang paling penting adalah di sini kalian sudah pasang dongle-nya, teman-teman ya. Kalian udah pasang dongle seperti ini. Nah, oke. Dan ini sudah terhubung ke WiFi. Langsung aja di sini. Di sini mengaktifkan dulu, bro. Di bawahin ya, teman-teman. Di bawahin kita akan aktifkan di DVB2IP. Nah, seperti ini. Kalau ini off seperti ini, maka dia tidak bisa diakses. Oke. Nah, dia harus on, teman-teman. Jadi keadaannya itu dia harus on. Sudah, kalau sudah tinggal kita seperti aja. Oke, langsung ke pencet menu aja, dia akan langsung saving. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat sini, teman-teman. Nah, ini kita akan langsung aja menghubungkan ke komputer. Yang jelas, kalian tonton dulu video gue yang sebelumnya untuk merangkai itu semua, teman-teman. Jadi agar menyingkat video ini, teman-teman, biar langsung ke inti, maka di sini kita langsung cut. Di sini aku asumsikan kalian sudah mengaktifkan koneksi WiFi ya, seperti itu ya, teman-teman. Dan ini harus di dalam router yang sama, teman-teman. Itu. Dan sekarang oke, kalian bisa langsung download VLC. Nah, seperti ini kalian kunjung aja Google langsung VLC. Di sini kalian bisa langsung download di sini, teman-teman. Kalian bisa download yang versi Windows tadi, bisa. Ini langsung juga bisa, sama aja, teman-teman. Di sini kalian download. Oke, di sini 40. Nah, kalau sudah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat. Oke, ini sudah hijau, berarti di sini sudah. Nah, seperti ini kalian bisa langsung open file. Oke, seperti ini langsung keluar kayak gini, teman-teman. Yap, keluar seperti ini, kalian tinggal yes. Nah, setelah itu kita akan melakukan instalasi seperti ini aja. Ini langsung oke. Terus kalian next. Oke, kalian next lagi. Ini biar seperti ini aja, teman-teman. Oke, dia akan langsung install di Mozilla. Gak apa-apa, langsung next. Oke, di sini ya tempat instalasinya, teman-teman. Kalau kalian mau install di tempat yang lain, misalnya C-nya itu penuh, kalian bisa langsung itu tadi. Kalian tinggal masuk ke drive mana gitu ya, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini aku install di default saja karena ini masih banyak. Kita install. Tunggu saja sampai proses instalasinya selesai dan nanti kita akan konekkan dengan ini, teman-teman. Kenapa kok kita tidak pakai yang disarankan ini, yang MiCache? Karena MiCache itu dia tidak bisa kita install di Windows ya, yang resminya, teman-teman, seperti itu. Jadi dia itu masih di smartphone aja, teman-teman, seperti itu, bro. Kita udah coba di beberapa emulator, ternyata gagal. Oke, nah di sini ya run, finish. Oke, jadi ini langsung running. Nah, ini ya privacy and network policy. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Kalian tinggal ini, kalau misalnya kalian regularly check, itu dia akan ngecek terus ya, teman-teman, kalau ada update atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen kayak gitu up to date, ini tinggal kalian aktifkan. Oke, ini juga allow metadata network access. Ini kalau misalnya kalian mau nonaktifkan juga nggak masalah, teman-teman. Oke, just like that. Nah, di sini tuh dia tidak mengumpulkan personal data, teman-teman ya, seperti itu. Oke, continue. Nah, setelah itu di sini kita udah ke VLC. Kita klik pada bagian ini, toggle playlist, klik. Nah, seperti ini. Ini karena kekecilan, jadi kita agak besarin. Kita tarik aja sampai sini. Kita tarik, klik sebelah kiri, klik. Oke. Nah, setelah itu di sini kita langsung pilih bagian ini nih, Universal Plug and Play. Dan di bagian ini keluar nih, allow public, kita allow. Sudah, dan dia akan searching. Yang penting kalian sudah nyalakan DVB2IP. Loh, kok tidak mau nyala gitu ya? Nah, ini ya. Jadi ini tidak mau ya, teman-teman ya. Biasanya langsung nampil. Nah, permasalahannya ini bisa saja di DVB2IP-nya itu dia tidak terhubung, teman-teman. Ya, dia tidak terhubung ke koneksi LAN, ke koneksi WiFi-nya. Jadi kita akan coba untuk ganti. Nah, kita coba cek sekarang menu. Oke.
Kita coba cek di sini, ini udah ke menu, langsung kita cek di bagian WiFi. Nah ini ya teman-teman, kalian tekan OK. Nah kita lihat di sini ya, pengaturan hijau warnanya, kita pilih hijau. Nah seperti ini kita lihat. Nah di situ oke, di sini ya ini terhubung, lihat dia sudah terhubung ya, yang jelas batal. Oke, sudah terhubung teman-teman. Kita coba cek lagi di bagian DVB2IP. Nah ini udah on. Oke. Nah ketika permasalahan ini itu terjadi, kalian bisa restart si matrixnya teman-teman untuk mengatasi permasalahan ini, karena di sini kalau coba aku cek di sini juga dia tidak mau nyala. Oke teman-teman, sudah tak restart. Kita cek dulu di aplikasi Micast yang ada di sini. Oke, ini apakah udah terhubung? Kita coba cek. Nah udah ya, udah terhubung teman-teman, artinya dia udah nyala. Nah kalau untuk dari sini kita cek, nah sudah ada nih, oke, sudah terdeteksi sekarang. Nah di sini ya teman-teman ya, kita coba di sini langsung oke, kita akan langsung klik pada bagian. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke sini ya, universal plug and play. Yoki. Nah ini dia teman-teman, jadi sudah ya, jadi oke, jadi cara mengatasinya adalah kalian restart dulu si matrixnya teman-teman ya, dan kalian bisa pastikan juga di sini di aplikasi Micast-nya itu bisa teman-teman. Dan di sini sudah ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini udah ada MCDVB2IP. Nah ini kita langsung ya, ini berada di lokal area yang sama, walaupun ini tuh kita tidak menggunakan WiFi adapter, tapi kita berada di satu router. Nah di sini kita bisa TV ya, ini radionya itu cuman radio buat ini doang teman-teman, jadi buat pemberitahuan gitu ya kalau misalnya ada bencana. Oke, kira-kira stepnya kayak gitu teman-teman. Jadi karena ini permasalahan di sinyal ya, sinyal antenaku, jadi ini nggak bisa, tapi intinya seperti ini tadi teman. Oke, just like that. Nah ini adalah IP addressnya, kita klik aja seperti ini teman-teman. Nanti di sini kita pilih TV. Oke, dan di sini beberapa channel yang didapatkan. Ini kayaknya karena antenanya teman-teman, antenanya itu geser sehingga channelnya jadi berkurang gitu ya, gitu bro. Jadi antenanya itu harus itu dipastikan juga ya teman-teman ya. Jadi karena habis hujan kan, habis hujan itu ini ya itu geser teman-teman, jadi harus dibenakin gitu ya teman-teman. Nah lalu kita bisa klik aja di sini, misalnya kita mau ketika RCTI ini teman-teman, seperti ini, tinggal klik 2 kali maka dia akan aktif nih. Nah ini dia teman-teman tuh. Nah jadi kita bisa nonton dari komputer teman-teman seperti ini tanpa harus keluar paket data ya teman-teman, karena nah seperti ini, karena ini memang menggunakan jaringan lokal. Kalau misalnya kita sudah nonton ini, kita mau close ya close aja seperti ini teman-teman, maka otomatis itu akan close seperti itu teman. Dan karena ini memang harus satu MUK ya, harus satu MUK yang sama. Jadi kalau misalnya kita ubah-ubah yang ada di sini nih teman-teman, nanti yang ada di TV utama juga dia akan berubah teman-teman. Jadi ya gitu, hati-hati ya kalau nah seperti ini. Kalau kalian mau kembali lagi di sini, tinggal ke sini, tinggal kalian kalau misalnya kembali lagi tinggal kalian klik pada bagian ini nih, playlist. Oke sudah, lalu kalian tinggal cari lagi. Nah ini dia, wow. Nah ini dia, ini agak ya kayak gini teman-teman. Ini debat yang ini ya, jadi udah selesai nih debatnya teman-teman. Ini pas ini sinyalnya agak mandek-mandek tuh ya, karena ya itu tadi, karena sinyalnya teman-teman ya dari antenanya tuh geser, jadi belum dibenakin sehingga ya kayak gini tadi. Tapi ini udah lumayan, setidaknya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa nonton dari VLC ini teman-teman yang ada di sini dari komputer gitu bro. Nah jadi kira-kira seperti itu untuk kita bisa ngeplay ya TV langsung dari sini ya, local area network. Nah kalau kalian punya router yang bagus ya itu teman-teman lebih bagus lagi. Karena apa? Karena ya itu akan mengurangi delay seperti itu teman-teman. Oke. Nah nanti kalian juga bisa konekkan dari STB ke router kalian menggunakan kabel, itu akan jauh lebih ya, itu lebih lancar gitu ya teman-teman. Seperti itu bro. Nah jadi kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan kali ini.